bangunan-bangunan menjadi bangunan-bangunan yang kokoh tinggi seperti di belakang pohon cemara ya. Satu lagi, oke. Ini ya, oke. Tidak terasa kita sudah mendapatkan 3 bintang untuk misi. Halo teman-temanku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi hari ini di hari yang bahagia ya. Apa teman-teman hari ini bahagia? Ya, Kak Lina doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan bahagia. Oke teman-teman, kemarin Kak Lina sudah mengajak teman-teman untuk mengenal mobil keren ya. Teman-teman masih ingat bahwa mobil keren itu adalah mobil yang hampir sama dengan mobil truk, hanya dia mempunyai tangan yang membawa magnet. Nah sekarang Kak Lina akan mengajak teman-teman untuk mengenal mobil keren penghantam, mobil keren bola besi ya, yang fungsinya adalah untuk menghantam ya, mobil keren bola besi. Oke, Kak Lina buka dulu ya. Nah ini kebetulan lagi di musim salju. Nah ini adalah gambar mobil keren penghantam bola besi. Nah ini mempunyai, jadi mobil keren ini adalah salah satu mobil yang kuat juga karena dia selain berbadan besar, dia juga membawa bola besi yang beratnya itu sangat berat, ukurannya sangat besar dan sangat berat. Nah ini kita sudah diberi peritilan-peritilan untuk apa ya, badannya, tapi ini belum dirakit, maka kita akan merakit dulu. Mungkin kalau teman-teman belum pernah melihat, bisa membayangkan saat Kak Lina ini kita bisa dilihat, dan teman-teman bisa membayangkan seperti apa sih pada saat Kak Lina nanti akan membantu untuk merakitnya gitu ya. Jadi kita akan merakit sedikit demi sedikit, nanti akan menjadi sebuah mobil keren bola besi. Nah yang Kak Lina goyangkan di sini ini adalah bola besinya. Nah bola besinya ini ukurannya sangat besar dan juga sangat berat, jadi ketika dia menghantam sesuatu maka sesuatu itu akan hancur begitu ya. Nah ini dia mempunyai roda ya, sudah Kak Lina pasang dulu ya. Rodanya itu tidak langsung roda yang berjalan di atas tanah, tapi itu masih menggunakan rel juga. Oke, Kak Lina akan pasang dulu ya. Ini relnya Kak Lina akan pasang dulu supaya rel ini bisa berputar sehingga mobilnya bisa jalan. Kita harus menambah dengan roda. Mbak, ini ada rodanya, ada satu. Belum mau. Kenapa belum mau? Oke, 1, 2, 3, dan 4. Jadi mempunyai roda yang besar itu sejumlah 4 ya. Tapi coba kita lihat di bawahnya, di sini di antara roda yang besar ternyata terdapat roda yang kecil berwarna orange juga. Itu ada 3 di sisi kanan dan 3 di sisi kiri. Itu berarti ada 6. Berarti roda besarnya ada 4, sedangkan roda kecilnya itu ada 6 ya. Kemudian kita akan memasang tempat duduknya untuk si pengemudinya. Nah ini tempat duduknya kebetulan cuma ada 1, jadi mobil ini hanya bisa dilakukan oleh 1 orang, dikemudikan oleh 1 orang, dinaiki oleh 1 orang. Nah uniknya nih, Kak Lina akan memasang, uniknya mobil ini tidak mempunyai kaca ya, tidak mempunyai kaca. Jadi pengemudi itu melihat ke depan hampir seperti becak ya. Kalau becak itu kan pengemudinya itu di belakang, kemudian yang naik di depan. Sedangkan kren
bola besi ini si pengemudi di belakang, tapi bukan penumpang, hanya ini yang alatnya itu di depan. Nah, ini seperti ini. Nanti ini ditempelin di sini. Nah, ini yang dinamakan mobil kren bola besi. Jadi pengemudi melihat ke depan, tidak seperti mobil-mobil sampah, mobil-mobil molen kan kalau pengemudinya kan di depan. Kalau ini pengemudinya di belakang, jadi dia bisa melihat secara langsung untuk menentukan ketepatan hantamannya itu. Jadi kalau misalnya di belakang kan sulit ya untuk melihatnya. Kalau di sini tuh, oh ini sudah pas nih, berarti ini harus dihantam. Kalau belum pas ya dia akan mengepaskan dari, makanya dia hadapnya ke depan, tidak. Nah ini kalau dipasang, wah sudah jadi. Nah baik teman-teman, kita akan melanjutkan misi kita. Kita akan melanjutkan jalan-jalan kita itu melihat dan menggunakan mobil kren bola besi ini sesuai dengan manfaatnya, sesuai dengan apa yang menjadi pekerjaannya, begitu ya teman-teman. Nah, mobil kren bola besi ini itu tidak termasuk dalam mobil transportasi ya, jadi tidak bisa dinaiki orang sembarangan untuk bepergian jauh. Ini hanya digunakan untuk pada saat pembangunan gitu. Jadi memang tidak, makanya teman-teman itu bisa dibilang jarang bertemu dengan mobil yang seperti ini. Karena apa? Karena mobil ini hanya digunakan pada saat-saat tertentu. Yang kedua, kita harus jauh dari bola besinya ini. Ditakutkan ketika kita terkena bola besi, badan kita bisa hancur ya. Wah, bisa membayangkan ya. Kita akan melihat dulu seperti apa sih cara menghancurkan barang menggunakan mobil kren ini. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini ada di museum salju yang sangat dingin ya. Museum salju dimana musim-musim salju ini datang di daerah-daerah tertentu, tidak di semua negara mempunyai musim salju. Nah, kita melewati pom bensin ya teman-teman, tapi kita tidak akan mengisi bensin karena sudah penuh. Nah, misalnya seperti ini. Jadi ini di musim salju ya. Di musim salju banyak bangunan-bangunan yang dia itu sudah hampir roboh. Ketika di musim salju, maka besi-besi ini kan akan apa ya istilahnya itu kan akan berkarat. Nah itu ketika nanti bangunan ini tidak dirobohkan, maka ini akan membahayakan manusia karena ditakutkan nanti ketika manusia sedang kedinginan kemudian masuk ke dalam bangunan tersebut, padahal bangunan tersebut akan roboh, maka bangunan tersebut akan ambruk, ditakutkannya. Jadi supaya tidak digunakan untuk berteduh manusia dan memang bangunan ini sudah tidak bisa dipakai lagi, maka kita harus hancurkan ya, supaya tidak membahayakan manusia, hewan atau makhluk hidup yang lainnya. Oke, dihancurkan. Nah, tapi teman-teman, tidak sembarang semua bangunan bisa dihancurkan ya. Itu harus dengan pengawasan tertentu dan juga harus dilakukan dengan orang-orang yang ahli. Karena nanti kalau takutkannya kalau bangunan yang tinggi ya, kemudian misalnya tingkat 5 dihancurkan dari bawah, itu takutnya akan berbahaya. Makanya harus dengan cara-cara atau siasat-siasat tertentu yang ditetapkan, yang diatur oleh orang-orang yang berpengalaman untuk menggunakan mobil kren besi ini supaya tidak membahayakan siapapun. Lanjut. Nah, kita akan mencari rumah-rumah yang memang sudah hampir roboh dan ketika tidak dirobohkan maka dia akan berbahaya. Kita akan cari ya bersama-sama. Nah, wah, kita sudah menemukan ini tuh
hampir mirip dibilang rumah, juga bisa dibilang halte bus gitu ya. Memang karena sudah tidak layak dihuni, tidak layak dipakai, itu harus dihancurkan untuk diganti dengan yang baru. Oke. Nah ini saking kuatnya besinya, saking besarnya besinya, saking beratnya besinya, maka dia dengan mudah menghancurkan barang-barang yang ada di sekitarnya ya. Lanjut, kita menemukan gedung-gedung tinggi. Nah nanti bangunan-bangunan yang kita rusak tadi, karena bangunan itu sudah lapuk, sudah dimakan usia, itu kita akan bangun bangunan-bangunan menjadi bangunan-bangunan yang kokoh tinggi seperti di belakang pohon cemara ya. Satu lagi, oke, tidak terasa kita sudah mendapatkan 3 bintang untuk misi mengenal mobil keren bola hantam ini. Baik teman-teman ya, semoga teman-teman suka dan senang belajar bersama Kak Lina. Semoga teman-teman bisa mengambil ilmu yang tadi Kak Lina telah sampaikan ya. Cukup sekian pertemuan kita hari ini, semoga bisa bertemu lagi di esok hari. Sayang, salam Kak Lina untuk teman-teman dimanapun berada. Kak Lina doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kak Lina akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.